Selamat malam, saudara dan saudara sekalian, di mana saja pun Anda berada pada malam hari ini. Renungan malam, Ye shall receive power, atau kamu akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 3 Juni tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab perlindungan dan belas kasihan serta kasih Bapa yang kami terima sepanjang hari, sehingga kami dapat menyelesaikan pekerjaan kami sehari-hari, baik di kantor, di ladang, di pasar, dan di mana saja pun kami bekerja. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu, dan hidup kami menjadi garam di tengah-tengah dunia ini yang memberikan rasa kasih yang berasal daripada-Mu. Beserta kami sepanjang malam hari ini, ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilmore Tambunan. Kepada Saudara Wilmore, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan malam ini berjudul Garam Dunia, tanggal 3 Juni tahun 2025. Ayat inti terdapat dalam Matius 5 ayat 13 yang berbunyi, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Allah akan bekerja dengan gereja, tetapi tidak tampak kerja sama mereka. Semoga setiap orang dari kamu yang telah merasakan firman Allah yang baik, demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik yang memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Garam yang menyelamatkan, yang menjadi rasa orang Kristen, adalah kasih Yesus di dalam hati, kebenaran Kristus yang meresap ke dalam jiwa. Jika pengadut agama ingin menjaga kemanjuran imannya yang menyelamatkan, ia harus selalu menjaga kebenaran Kristus di hadapannya dan memiliki kemuliaan Allah di belakangnya. Maka kuasa Kristus akan dinyatakan dalam kehidupan dan karakter. Oh, ketika kita sampai di gerbang mutiara dan memiliki pintu masuk ke kota Allah, akankah seseorang yang masuk ke sana menyesali bahwa ia telah mengabdikan hidupnya tanpa syarat kepada Yesus? Marilah kita sekarang mengasihi Dia dengan kasih sayang yang tak terbagi dan bekerja sama dengan kecerdasan sorgawi, agar kita dapat bekerja bersama dengan Allah dan dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi, mampu menyatakan Kristus kepada orang lain. Oh, untuk baptisan Roh Kudus! Oh,
kiranya sinar terang matahari kebenaran dapat bersinar ke dalam ruang-ruang pikiran dan hati, agar setiap berhala dapat diturunkan tahtanya dan diusir dari bait jiwa. Oh, kiranya lidah kita dapat dilonggarkan untuk berbicara tentang kebaikannya, untuk menceritakan tentang kuasanya. Jika Anda menanggapi ajakan Yesus, Anda tidak akan gagal untuk memiliki pengaruh pada seseorang melalui keindahan dan kuasa kasih karunia Kristus. Marilah kita memandang Dia dan berubah menjadi serupa dengan Dia yang di dalamnya berdiam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani, dan menyadari bahwa kita diterima di dalam Sang Kekasih, dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kolose 2 ayat 10. Dikutip dari Bible Echo tanggal 15 Februari tahun 1892. Demikianlah pembacaan renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilmore. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saudara dan saudari sekalian dalam Yesus Kristus. Kemarin malam, kita telah mendengarkan renungan malam mengenai terang dunia, dan malam ini kita mendengarkan renungan tentang garam dunia. Kita ulangi sekilas mengenai terang dunia. Siapakah terang dunia itu? Terang dunia itu adalah Yesus Kristus. Lalu, bagaimana terang dunia tersebut dapat menjadi bagian kita? Dalam tulisan Roh Nubuat, dalam buku Touch from the Mount of Blessing, halaman 39, paragraf kedua, atau khotbah di atas bukit, berkata demikian. Yesus, Juru Selamat itu, adalah terang satu-satunya yang dapat menerangi kegelapan dunia yang ada di dalam dosa. Tentang Kristus dituliskan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Dengan menerima kehidupannya lah, murid-muridnya dapat menjadi pembawa terang, kehidupan Kristus yang di dalam jiwa, kasihnya yang dinyatakan dalam tabiat, akan membuat mereka menjadi terang dunia. Bila mana kita memiliki kehidupan Yesus dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasai kita. Yohanes 1 ayat 5. Dengan demikian, orang lain akan melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Matius 5 ayat 19. Dan mereka pun akan mengikuti Yesus dengan melihat kehidupan Yesus dalam diri kita. Malam ini, kita mendengarkan renungan bahwa kita adalah garam dunia. Dalam ayat inti renungan malam ini, Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 13, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Garam memiliki banyak fungsi dan manfaat atau khasiat, baik dalam hal kesehatan, memasak maupun perawatan rumah. Secara umum, garam berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, memperkuat rasa masakan, mengawetkan makanan, dan membantu proses pengolahan beberapa jenis makanan. Selain itu, garam juga memiliki manfaat untuk kesehatan, seperti meredakan sakit tenggorokan, membantu fungsi tiroid, dan menjaga kesehatan kulit. Apabila Yesus menyebutkan kita anak-anaknya sebagai garam, Dia mengajarkan maksudnya membuat kita sebagai tujuan kasih karunia-Nya menjadi wakil-wakilnya untuk menyelamatkan orang-orang lain. Hal ini disampaikan Yesus dalam tulisan Roh Nubuat, khotbah di atas bukit, atau Touch from the Mount of Blessing, halaman 45, paragraf kedua. Tujuan Allah dalam memilih suatu umat di hadapan seluruh dunia bukan hanya Dia dapat mengangkat mereka sebagai putra-putrinya, tetapi melalui mereka dunia dapat menerima kasih karunia yang membawa keselamatan. Titus 2 ayat 11. Melalui mereka, yaitu suatu umat, putra dan putri Allah dapat menerima kasih karunia yang membawa keselamatan. Pertanyaannya adalah, apa itu kasih karunia?
Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Menurut Paulus, kasih karunia adalah kekuatan atau kuasa, khususnya kuasa Kristus. Kasih karunia itu adalah kuasa dan kekuatan Kristus yang dimiliki Paulus saat itu. Kasih karunia menjadi aspek praktikal dalam hidup kita dan bukan sekedar konsep. Rasul Paulus juga berkata bahwa Kristus adalah kekuatan Allah di dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Kasih karunia adalah kuasa. Oleh sebab itu, kasih karunia Kristus adalah kuasa Kristus. Kekuatan atau kuasa ini sangat berhubungan sebab keduanya menyelamatkan. Alkitab berkata dalam Titus 2 ayat 11, "Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata." Kasih karunia sama dengan kekuatan Allah, karena keduanya menyelamatkan. Demikianlah kita diselamatkan. Dibutuhkan kuasa, kekuatan untuk selamatkan kita. Bukan sekedar perasaan yang baik kepada kita atau perubahan-perubahan perhatian Allah kepada kita. Kasih karunia adalah kemurahan hati Allah kepada kita yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Jadi, bagaimana kita dapat menerimanya? Bagaimana kasih karunia itu nyata atau muncul kepada kita? Murid-murid Yesus menerima kasih karunia atau kuasa atau kekuatan Yesus ketika menerima Roh Kudus dari Yesus. Sebagaimana terdapat dalam Kisah 1 ayat 8, di mana Yesus telah naik ke sorga dan diurapi sebagaimana tertulis dalam Ibrani 1 ayat 9. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip rilis volume 14 halaman 84 paragraf ketiga. Demikian bunyinya. Roh Kudus adalah Roh Kristus, dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan. Roh Kudus atau Roh Kristus ini diberikan kepada murid-murid dan juga kepada kita bila mana kita terima dengan iman untuk mengalahkan kecenderungan bawaan. Hal ini juga sebagaimana tertulis dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 671 paragraf kedua. Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya. Jadi, bila mana kita mau mengalahkan segala kecenderungan bawaan yang dipelihara kepada kejahatan, maka terimalah roh Yesus Kristus. Jangan terima roh yang lain, sehingga tabiatnya yang penuh kasih akan ditanamkan kepada kita. Mengapa tabiat Yesus yang penuh kasih itu tidak nyata dalam kehidupan kita yang mengaku umat-umat yang sisa sekarang ini? Sebab barangkali kita menerima roh yang lain sehingga lemah. Tulisan Roh Nubuat berkata dalam Reflecting Christ halaman 21 paragraf ketiga, alasan mengapa gereja-gereja lemah dan sakit-sakitan dan siap untuk mati adalah bahwa musuh telah membawa pengaruh yang sifatnya mengecilkan hati untuk ditanggungkan kepada jiwa yang gemetar. Dia telah berusaha untuk menutup pandangan mereka dari Yesus sebagai penghibur, sebagai yang menegur, yang memperingatkan, yang menasehati mereka dengan mengatakan, "Inilah jalan, berjalanlah di dalamnya." Oleh sebab itu, terimalah Roh Kudus, yaitu rohnya Yesus, yang adalah kuasa Allah atau roh Allah yang Yesus terima dan diberikannya kepada kita. Jangan terima yang bukan roh Allah atau rohnya Yesus. Itu adalah roh yang lain. Dengan kata lain, sekarang ini disebutkan dengan nama Allah Roh.
Allah Roh itu bukanlah Roh Allah. Hal ini sama dengan sinonim sendok makan yang digunakan untuk makan dan bukan makan sendok, yang mana sendoknya yang dimakan. Dengan demikian, kita memiliki karakter yang penuh kasih, mengasihi Allah Bapa dan Yesus Kristus. Kita menjadi garam yang dipenuhi rasa dan mengawetkan, yaitu kasih kepada sesama manusia. Ajakan Yesus kepada kita, sebagaimana renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 163, paragraf keempat, atau tertulis juga di dalam Bible Echo, tanggal 15 Februari 1892. Jika Anda menanggapi ajakan Yesus, Anda tidak akan gagal untuk memiliki pengaruh pada seseorang melalui keindahan dan kuasa kasih karunia Kristus. Marilah kita memandang Dia dan berubah menjadi serupa dengan Dia, yang di dalamnya berdiam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani, dan menyadari bahwa kita diterima di dalam Sang Kekasih. Dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kiranya renungan malam ini membawa perubahan dalam hidup kita dengan kehadirannya melalui kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, dan bukan kehadiran Allah Roh. Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing. Saya bawa dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu malam hari ini, di mana Yesus mengatakan bahwa kami adalah garam dunia, yaitu kasih yang memberikan rasa untuk keselamatan semua orang yang mau menerima kasih karunia-Mu, yaitu Roh Anak-Mu Yesus Kristus. Tolong kami ya Bapa, agar kami menerima Roh Yesus dalam hidup kami dengan iman. Kasihanilah kami ya Bapa, orang berdosa ini. Mohon ampuni kami atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.